Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan, di mana kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Ya, saya akan membacakan demikian. Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa melihat pribadi Nuh, seorang yang melakukan perintah Tuhan. Di mana kita boleh belajar dari karakter Nuh di pagi hari ini, di mana kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang dilakukan oleh Nuh adalah perintah Tuhan yang dikatakan sangat tepat. Dikatakan melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat Nuh menjalankan tugasnya di dalam kehidupannya, kita lihat bahwa Nuh berjalan di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Ketika Nuh menerima perintah untuk membuat bahtera di dalam kehidupannya, sesuatu yang sangat sulit dan rumit. Namun kita bisa belajar dari karakter Nuh, dia tidak menyerah dan dia melakukan dengan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Di sini kita boleh belajar untuk merenungkan sejenak, di mana kita menempatkan posisi Nuh di dalam dunia yang tidak baik, di mana dunia sekitarnya tidak mendukung. Namun Nuh belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan ini bisa menjadi satu renungan bahwa Nuh hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Demikian juga di dalam kehidupan kita, terkadang kita mempunyai tempat-tempat yang dimana kita berada tidak sesuai dengan yang kita harapkan, di mana kita ditempatkan di tempat-tempat yang seringkali bertolakan dengan kebenaran atau hati nurani kita. Nah, di sini kita boleh belajar apa yang dilakukan oleh Nuh, di mana dunia semakin jahat, Allah memerintahkan perintah yang tidak sesuai dengan logika. Namun Nuh melakukan dengan tepat. Di sini kita bisa melihat bahwa Nuh menerima perintah dari Allah untuk melakukan tugas yang sangat luar biasa. Bayangkan ketika kita menerima tugas itu di dalam diri kita. Ketika kita memperoleh tugas yang kadang-kadang berat dari pekerjaan kita. Tugas dari kantor atau tugas apapun dalam kesibukan kita. Kadang-kadang tugasnya berat, kita sudah mulai bereaksi dengan marah-marah, ngomel-ngomel, dan itu yang dilakukan oleh setiap kita. Namun Nuh berbeda, dia tetap taat, dia melakukan sesuatu yang sangat sulit, namun dia lakukan. Bayangkan membuat kapal biasanya di tepi pantai. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Nuh membuat kapal di atas gunung. Betapa susahnya, betapa rumitnya yang harus dikerjakan oleh Nuh. Kalau kita berpikir sejenak, memang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah seperti Nuh adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak menguntungkan. Namun Nuh tetap melaksanakan. Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar, yang bisa mencukupi semua untuk tempat-tempat binatang yang akan dibawa masuk dan bersama dengan keluarganya. Di mana perkiraan
harus diukur sedemikian tepatnya di mana binatang-binatang itu bisa masuk. Dan ini perlu ketelitian dan perlu kehati-hatian di dalam membuatnya. Nah, ketika kita merenungkan perintah yang cukup aneh, kita bisa melihat bahwa ada dampaknya di dalam diri kita atau di dalam kehidupan kita kalau kita menerima perintah yang cukup berat seperti ini. Kita bisa melihat bahwa apa yang dibuat, bagaimana saya bisa menjelaskan ketika menerima tugas yang tidak masuk akal. Nu sendiri harus bergumul, di mana Nu harus menjelaskan kepada keluarganya tentang perintah Tuhan. Bagaimana Nu menceritakan pekerjaan ini kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga kita bisa melihat respon dari orang-orang, begitu banyak orang-orang yang tidak merespon dengan baik. Perkataan-perkataan negatif selalu muncul, bahkan mungkin Nu itu dibully. Di sini kita bisa melihat ketika membandingkan pemikiran kita dengan kenyataan Nu menerima tugas ini, ternyata Nu segera merespon. Nu memiliki sikap tanggung jawab, dan di dalam kitab Kejadian jelas mengatakan Nu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Satu tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh Nu, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, tanpa memikirkan kembali, tanpa bertanya, tanpa mengeluh, dan tanpa mencari alasan. Kalau kita lihat, begitu banyak dalam diri kita, seringkali kita punya alasan. Hal-hal yang kecil saja yang harus kita hadapi, kita sudah banyak mengeluh. Namun Nu tidak. Di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nu, dan Nu bisa menyelesaikan dengan benar. Inilah hal yang sangat luar biasa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Allah memberkati bahwa Nu bisa menyelesaikan dalam pembuatan bahtera yang besar ini. Dan dia tetap melakukan yang Nu lakukan meskipun mereka mengolok-olok dan menghina. Dan kalau kita lihat, Nu tetap menunjukkan sikapnya kepada Tuhan untuk tidak berbuat jahat. Dia mau tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan inilah yang bisa kita lihat bahwa Nu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Mencerminkan seorang yang benar-benar taat di dalam kehidupannya untuk mengerjakan satu tugas yang luar biasa. Karena itu kita mau belajar untuk menyenangkan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu dengan percaya dan taat kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya dalam hidup kita, kita mau percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun banyak tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita yang begitu beraneka macam masalah dan pergumulan yang ada di depan mata kita. Namun ketika kita tetap melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melihat satu hal yang luar biasa. Kita bisa menyelesaikan dan menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan dengan tepat. Nu melakukan apa yang Allah perintahkan. Demikian juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan kita lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di sini kita boleh belajar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita nyatakan di dalam hidup kita, setiap ada kesempatan, biarlah itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga ketika kita mau melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan, kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Ada kesempatan untuk melakukan tanggung jawab kita mau menyelesaikan itu dengan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, di mana kita mau melakukan seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita.
Kebenaran firman Tuhan boleh membawa kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita mau tetap taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan boleh mengajarkan kami seperti Nuh yang taat seperti apa yang Tuhan perintahkan dan bisa diselesaikan dengan baik. Demikian juga kami anak-anak Tuhan, kami mau bisa menyelesaikan tugas kami dengan baik dan kami boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan memberkati mereka setiap usaha pekerjaannya, apapun mereka yang saat ini mereka hadapi, yang mereka gumulin. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.